Bukhara, kota tujuan para pelancong di tanah Uzbekistan setelah Samarkand dan Khiva. Kota ini juga menjadi tempat kelahiran dari Imam Al-Bukhari, dan untuk menikmati dan menjelajahi romantisme, nuansa, tempo dulu. Khiva, salah satu kota di Uzbekistan yang memegang peranan penting dalam sejarah peradaban dunia. Di kota inilah ilmu aljabar lahir. Khiva tetap terjaga sebagai permata tersembunyi dengan sejuta pesona arsitektur kuno di dalamnya. Bukhara, kota tujuan para pelancong di tanah Uzbekistan setelah Samarkand dan Khiva. Terletak sekitar hampir 500 km dari Tashkent, ibu kota negara Uzbekistan, kota kuno ini dikenal dengan kekayaan peradaban dan keindahan arsitektur bangunan. Maka tak heran, kota ini juga menjadi salah satu warisan budaya dunia UNESCO lain yang berada di Uzbekistan. The Old City Bukhara atau kota tua Bukhara ditemukan sekitar 2.500 tahun yang lalu. Nah, kota ini juga menjadi tempat kelahiran dari Imam Al-Bukhari. Nanti saya akan mengajak Anda untuk menelusuri bangunan-bangunan bersejarah apa saja yang di sini, dan untuk menikmati dan menjelajahi romantisme, nuansa, tempo dulu di kota Bukhara. Bangunan megah dengan nuansa kuno dan klasik ini adalah warisan dari sejarah perdagangan jalur sutra. Bukhara sendiri dalam bahasa Mongol memiliki arti lautan ilmu. Di wilayah Asia Tengah, selain sebagai pusat perdagangan, Bukhara juga menjadi salah satu pusat peradaban keilmuan di abad pertengahan. Bahkan seorang sufi Jalaluddin Rumi menyebut Bukhara sebagai negeri sumber pengetahuan. Maka tak heran di sini Anda bisa menemukan banyak madrasah atau pusat-pusat pendidikan. Salah satunya adalah yang saya sambangi kali ini, yakni Abdul Aziz Khan Madrasah. Madrasah yang kental dengan mozaik berwarna kuning dan ukiran marmer ini dibangun pada tahun 1417. Tak hanya struktur bangunan yang menarik perhatian saya, ternyata kini salah satu madrasah tertua di Bukhara ini sudah berganti wajah menjadi pusat pembuatan salah satu kerajinan khas Uzbekistan, yakni Suzani. Nah, ruang-ruang kelas di madrasah yang sebelumnya memang disediakan untuk pendidikan, kini beralih fungsi menjadi tempat untuk memperlihatkan beragam jenis kerajinan tangan khas dari Bukhara. Nah, salah satunya ini Suzani. Suzani ini adalah kerajinan sulam yang ada di Bukhara sejak abad ke-19. Dan saya beruntung bisa bertemu dengan Zainab dan anaknya Zarina yang sudah 20 tahun menekuni sulam khas dari Bukhara ini. Hai Zarina, would you please tell me about the Suzani? Yes. Suzani, it means Suzan. When you translate, it means needle. It's from Persian language. Since 18th century in Bukhara exists Suzani. Suzani before the special girls do for their dowry, and then they take their Suzanis to their new house and they decorate the new house with their own handmade works. And all Suzanis done before by hand. Until nowadays we keep this generation work. Oh, so every woman in Bukhara should do the Suzani. Suzan work. Each house should have at least one piece of Suzani. It means like protection from evil eye or like just amulet of the house. Oh, oke. Yeah. Ya, tak hanya untuk mempercantik hunian, Suzani menjadi salah satu jenis kerajinan yang diyakini bisa menolak bala bagi penghuni yang mendiami rumah tersebut. Tak hanya ragam kebutuhan rumah tangga seperti sarung bantal, taplak meja hingga bed cover, kini Suzani juga dipadu-padankan lebih kekinian dengan dibuat menjadi tas tangan. Atau juga dompet-dompet cantik yang banyak diburu para pelancong seperti ini. Selain spesial dijahit langsung dari tangan-tangan terampil para perajin Suzani yang mempelajari seni sulam ini dari berabad silam, satu hal yang membuat kain Suzani demikian istimewa adalah hampir semua bahan pembuatannya berasal dari alam. Sudah sampai sini sayangnya jika kita tak mengintip tempat bercengkrama warga.
Ya, taman kota ini menjadi salah satu favorit warga untuk menghabiskan siang hari mereka. Tentu pemandangan bangunan kuno menjadi salah satu yang akan memanjakan mata Anda. Di sepanjang taman, Anda juga bisa berkunjung ke tempat penjualan ragam souvenir untuk Anda bawa sebagai oleh-oleh. Pernak-pernik khas simbol kota seperti ini menarik untuk dibeli. Situs bersejarah lain yang juga menjadi destinasi wajib ketika Anda berwisata di Bukhara adalah Masjid Kalan atau Kalyan Mosque. Masjid yang sudah ada sejak abad ke-16 ini terletak di Kanate, Bukhara. Satu hal yang menjadi ciri khas masjid ini adalah kubah keramik biru besar dan menara yang sangat terkenal hingga ke negeri seberang, yakni Kalan Minaret. Pada masanya, menara ini menjadi tempat muazin mengumandangkan seruan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Menara ini menjadi menara tertinggi di Bukhara dengan ketinggian mencapai lebih dari 45 meter. Menara ini menjadi satu-satunya yang tersisa saat pada abad ke-13 Genghis Khan menghancurkan dua bangunan monumental yang saling berhadapan di tempat yang dulunya adalah alun-alun kota, yakni Masjid Kalan dan Madrasah Mir Arab yang dikenal dengan sebutan Koshi. Satu hal yang tak boleh dilewatkan ketika Anda melancong ke Bukhara adalah mengintip pembuatan roti tradisional khas, yakni non. Dikenal sebagai penghasil gandum terbaik, roti menjadi salah satu makanan utama di Uzbekistan. Namun yang membuat roti khas Bukhara berbeda adalah proses pembuatannya yang satu ini. Yang satu ini adalah salah satu roti tradisional yang ada di Bukhara, namanya non. Nah, non ini sudah ada, cara pembuatan tradisional seperti ini sudah ada sejak abad ke-18 dan nanti setelah diuleni adonannya dan lain sebagainya diberi this is sesame, right? Nah, akan dipanggang di tungku tradisional seperti ini, namanya tandir, selama kurang lebih 30 menit. Pembuatan roti tradisional ini dipertahankan turun-temurun dari generasi hingga generasi. Raja Volta, pembuat roti ini, meneruskan bisnis pembuatan roti tradisional warisan nenek moyangnya sejak 4 generasi lalu. Bahan pembuatan roti non sangat sederhana, terdiri dari tepung, gula, telur, dan sedikit ragi. Semua bahan diuleni, lalu setelah berbentuk adonan didiamkan selama 1 jam agar adonan mengembang dan siap dibentuk menjadi roti. Soal harga tak usah khawatir karena satu roti non ini dijual seharga 10 hingga 15 ribu rupiah saja, tergantung besarnya ukuran roti. Khiva, salah satu kota di Uzbekistan yang memegang peranan penting dalam sejarah peradaban dunia. Di kota inilah ilmu aljabar lahir. Terletak kurang lebih 1000 km dari pusat ibu kota Uzbekistan, Tashkent. Traveler memang harus menempuh waktu lumayan panjang untuk menuju Khiva. Waktu tempuhnya sekitar 13 jam perjalanan melewati Samarkand dan Bukhara. Dan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi pelancong jika berkunjung ke Khiva adalah yang satu ini nih. Ya, Ijang Kala, sebuah situs bersejarah yang dinobatkan sebagai bagian dari situs warisan budaya dunia UNESCO. Nah, untuk masuk ke dalam kompleks Ijang Kala ini memang Anda harus membeli tiket seperti ini. Harga tiketnya sekitar 50.000 Som sampai 150.000 Som atau sekitar 100.000 sampai 180.000. Ada 3 kategori, ada yang ekonomi, standar, dan juga yang VIP 150.000 Som. Dan yang harus diperhatikan ketika Anda datang ke sini tidak hanya tiket, tapi tentu pakaian dingin seperti ini. Karena kalau misalnya Anda traveling ke sini around bulan November sampai Desember, itu suhunya mencapai minus 1 derajat, dan yang terparah nanti di sore hari sampai minus 4 derajat Celcius. Bangunan kuno menyerupai kastil seluas 26 hektar ini menjadi pemandangan yang luar biasa. Kata Ijang Kala sendiri memiliki arti kota di dalam benteng. Dan kali ini saya tidak sendiri menjelajahi kota tua Ijang Kala. Saya ditemani Sukama, salah satu pemandu wisata yang ada di sini.
So Zuhamal Kaltaminor is the one that famous here in Ichan-Kala. Would you please say about the history about the Kaltaminor? About the minaret, it is known among the local people as a short minaret. It is now unfinished one. Now it is 29 meters high, long. But it would have been finished, it would have been 18 meters long, and Bukhara could be seen from the minaret. During the construction, Bukhara's Amir heard about the minaret and said that when they finished the minaret, I brought the same master to Bukhara and ordered to build bigger than that one. Muhammad Amin Khan heard about the Bukhara's Amir's word and said that when they finished the minaret, I killed the same master. Dibalut warna biru kehijauan, menara ini menjadi saksi bisu kekuasaan Muhammad Amin Khan di Uzbekistan. Sejarah mencatat, Muhammad Amin Khan sangat berambisi membangun menara tertinggi agar bisa mengamati musuh hingga ke tanah Bukhara. Meski tak terselesaikan, Kaltaminor kini menjadi ikon kota Khiva. So this is inside the building, and what is this before? Madrasa. Before here was a madrasa. After 1975, they here opened as a hotel. 130 rooms and then for 260 students before. Oh, I see. Ya, untuk mengenjot pariwisata, pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta mengelola Madrasah Muhammad Imam ini sebagai salah satu hotel terbaik di Khiva. Jadi untuk Anda traveler yang ingin merasakan nuansa kota tua di Khiva, maka hotel yang satu ini bisa jadi pilihan menarik. Nah, setelah puas mencicipi aroma tempo dulu di hotel madrasah ini, di luar sepertinya para pelancong tak ingin ketinggalan pula membeli pernak-pernik khas Khiva. Salah satu yang menarik perhatian adalah yang ini nih, topi tradisional khas Khiva alias shukurma. Ya, suhu yang ekstrim saat musim panas dan juga musim dingin membuat para lelaki di Khiva lalu membuat topi-topi dari bulu domba. Topi ini akan melindungi dari teriknya mentari di musim panas dan juga menahan dingin yang menerpa saat salju turun sekitar bulan Desember hingga Januari. Sugama sepertinya tak bisa seharian menemani saya menjelajah Khiva. Iya, sehari rasanya tak akan cukup untuk menapaki setiap sudut kota tua ini. Salah satu bangunan bersejarah yang wajib dikunjungi ketika Anda berwisata ziarah ke Khiva adalah Masjid Jum'ah. Nah, masjid ini dibangun pada abad ke-10, kemudian pada abad ke-18 terbakar dengan tidak sengaja. Nah, pada saat itu Perdana Menteri Abdul Rahman akhirnya membangun kembali masjid ini dengan dana pribadi yang dimiliki. Kemudian yang masih tersisa adalah sekitar 6 buah pilar, salah satunya yang satu ini, dan bekas terbakarnya masih tersisa di sini. Ya, masjid ini pernah menjadi salah satu masjid termasyhur yang bisa menampung ribuan jamaah. Lebih dari 100 tiang menyangga kokoh masjid yang kini juga jadi bagian dari situs UNESCO ini. Tak hanya saya, wisatawan lain yang bertandang ke sini pun dibuat berdecak kagum dengan keindahan masjid ini. Destinasi selanjutnya adalah salah satu menara tertinggi di Uzbekistan, yakni Islam Khoja Minaret. Satu tempat menarik lain yang harus kita datangi di sini adalah Minaret Islam Khoja ini. Ini salah satu minaret atau menara tertinggi yang ada di Uzbekistan. Tingginya sekitar 57 meter dan untuk mencapai ke atasnya kita harus menapaki anak tangga 180 lebih anak tangga. Dan setelah sampai di puncak menara, Anda akan disuguhi dengan panorama indahnya Ichan-Kala dari ketinggian. Bak berada di negeri dongeng sejauh mata memandang. Anda seolah berada di negeri saat Aladin bercengkrama dengan kekasih pujaan hatinya, Putri Yasmin. Dari ketinggian Anda bisa melihat deretan madrasah dan komplek arsitektur yang unik. Maka tak heran jika komplek Islam Khoja menjadi salah satu kebanggaan warga Khiva. Belum lengkap rasanya melancong ke satu daerah tanpa menyesap aroma kearifan lokal dan tradisi dari kota tersebut. Dan pusat kerajinan tradisional salah satu hal yang menarik untuk Anda jadikan daftar wajib di kunjungan jalan-jalan Anda ke Khiva. Ya, kebanyakan warga lokal memilih menjadi perajin pahatan kayu. Seni ukir kayu ini menjadi salah satu kerajinan khas yang ada di Khiva dan diturunkan dari generasi ke generasi. Yang saya datangi sekarang, ini yang tertua yang ada di sini, karena sudah 7 generasi mereka membuat seni ukir kayu seperti ini. Setiap anak laki-laki di Khiva wajib bisa menguasai seni ukir kayu.
Sedari kecil tangan mereka telah dilatih untuk bisa menorehkan pahatan-pahatan cantik di atas kayu. Pola yang dibuat juga menjadi kreasi masing-masing anak. Namun tetap ada pola utama, yakni buah delima yang menjadi simbol kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Selain untuk menghiasi dinding masjid dan madrasah, ukiran kayu berupa buah tangan atau souvenir seperti ini juga banyak diburu wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Untuk harga, Anda bisa mendapatkan tempat menyimpan Al-Quran seperti ini mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000 saja. Harga yang sebanding dengan keindahan pahatan yang juga dikerjakan dengan penuh ketelitian. Lain kaum laki-laki, lain pula kaum perempuan di Khiva. Soal keterampilan, mereka punya satu keahlian yang juga menjadi tradisi dari generasi ke generasi, yakni membuat karpet. Ya, karpet atau permadani Uzbekistan dikenal memiliki keindahan dan tingkat kesulitan pembuatan yang luar biasa. Industri karpet berkembang pesat, namun sayang, industri rumahan seperti ini kian digerus zaman. Untuk menjaga tradisi tetap hidup, para perempuan di Uzbekistan, terutama di Khiva, wajib bisa membuat karpet. Selain untuk membantu mata pencarian keluarga, bisa memiliki keahlian membuat karpet seperti ini jadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Ini betul-betul luar biasa sih, dibutuhkan ketelitian dan juga memang harus telaten karena desain ini harus betul-betul diperhitungkan benang yang mana harus ditaruh di mana. Kayak seperti ini nih, warna yang kuning ini harus tepat ditaruh di tengah-tengah seperti ini karena kalau tidak akan merusak semua desain dari karpet. Nah, kemudian yang bikin ini menjadi kuat adalah karena ini ditarik seperti ini, jadi ini akan bertahan lebih dari ratusan tahun biasanya, dan industri karpet di Uzbekistan memang yang terbaik. Gak heran makanya harganya sangat luar biasa mahal, dan satu karpet seperti ini proses pembuatannya memakan waktu sekitar 8 sampai 9 bulan. Mengingat proses pembuatan yang tidak mudah, maka wajar jika satu karpet dihargai 1 juta hingga puluhan juta rupiah tergantung jenis benang yang digunakan. Juga benang sutra yang menghiasi sang karpet, maka Anda harus merogoh kocek agak dalam untuk bisa membawa karpet sutra sebagai buah tangan. Kini saatnya kita mengisi perut. Di salah satu restoran yang terletak tidak jauh dari situs bersejarah Icangkala, para pelancong bisa menikmati ragam kuliner tradisional khas Khiva. Selain wisata sejarah dan ziarah, pemerintah Uzbekistan juga gencar mempromosikan wisata gastronomi atau wisata kuliner. Maka tak heran jika beberapa restoran yang ada dekat dengan destinasi wisata wajib menyuguhkan sajian tradisional kepada para pengunjung. Agar biz milliligimizni yo'qotsak, milliy urf-odatlarimizni, milliy taomlarimizni yo'qotsak, demak bizga qiziqishgan bo'ladi. Shuning uchun biz harakat qilamiz milliligimizni saqlash. Sizga o'xshab. Tapi sebelum kita cicipi hidangan utama, kita intip dapurnya dulu yuk. Ada beberapa hidangan tradisional yang hingga kini masih dipertahankan keberadaannya, diantaranya tuk sumbaraks, hidangan pembuka serupa pangsit. Namun jika biasanya pangsit diisi dengan daging atau udang, pangsit khas Khiva ini diisi dengan telur dan susu seperti ini. Nah, yang satu ini juga merupakan pangsit khas dari Uzbekistan, namanya manti. Tapi manti khas Khiva sedikit berbeda dengan yang ada di kota lain di Uzbekistan. Di sini manti diisi dengan irisan labu seperti ini. Gak sabar ya, ingin segera melahap dua hidangan tradisional khas Khiva dan Uzbekistan ini. Begitu masuk suapan pertama, itu langsung berasa gurih. Dari dalamnya sangat berasa sekali susunya. Nah, tapi nggak terlalu enak soalnya memang susunya juga tidak terlalu banyak filling di dalamnya sih. Tak hanya tuk sumbaraks yang bisa puaskan Anda penikmat kuliner, rasa manti juga tak kalah luar biasa gurih dan menggugah selera. Dari makanan pembuka langsung saja kita beralih ke hidangan utama, yakni sup. Ragam sup khas Uzbekistan dikenal memiliki rasa yang kental dengan aroma rempah. Salah satu sup yang wajib dicoba adalah garam surfa ini. Tapi uniknya isian sup ditambah buah bit, jadi warna sup terlihat lebih menarik, merah merona seperti ini. Rasanya tak usah ditanya lagi, dijamin lezat. Soal harga juga dijamin ramah bagi kantong Anda. Sebuah perjalanan yang luar biasa bisa menjelajah setiap sudut Khiva, permata tersembunyi di Uzbekistan.
Selain kemudahan melancong karena kini pemerintah membebaskan visa bagi Anda wisatawan Indonesia, serba murahnya ragam makanan dan biaya wisata di sini membuat Kiva bisa jadi referensi wisata yang layak untuk disambangi. Metro TV, knowledge to elevate.